Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-170. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 169. Kedatangan Master Jujian dan pasukan lainnya telah berhasil memberikan ketakutan pada monster serangga Zerg. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan perlawanan, sampai-sampai sang ratu memutuskan untuk mundur. Sayang sekali pada pertemuan ini, para serangga telah berhasil melarikan diri. Tapi Master Jujian tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Setelah masalah ini selesai, masalah baru kembali hadir, yang mana Lo Feng menerima panggilan dari sosok yang sangat kuat. Ia meminta untuk menyerahkan bumi kepadanya. Tentu itu tidak bisa Lo Feng lakukan. Jadi setelah berbicara satu sama lain, Lo Feng maupun sosok ini sepakat dengan memberikan satu pulau. Tapi meskipun begitu, masalah lainnya kembali hadir, di mana Yanju telah menyandera seluruh anggota keluarga Lo Feng demi bisa menekannya agar menjual galaksi Bima Sakti kepadanya. Bahkan Yanju memberikan harga yang begitu tinggi. Namun Lo Feng tidaklah sudi. Bahkan Kaisar Truyan juga datang untuk menghentikan tindakan Yanju. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Truyan mengingatkan kalau posisi Yanju tidaklah berhak memberikan perintah kepadanya. Kesal dengan perkataannya, Yanju pun memberikan perintah untuk menangkap Lo Feng. Tentu hal ini tidaklah dibiarkan oleh Truyan. Ia dan mudah mementalkan mereka dan berencana untuk menyembunyikan Lo Feng. Tapi bawahan Yanju bisa menghentikan semua ini. Walaupun begitu, mereka ini telah dibuat terpental. Truyan meminta Dailan untuk bisa melindungi Lo Feng, sedangkan dirinya akan membereskan masalah ini. Sepertinya Yanju ini masihlah belum puas akan kekalahan yang telah dia terima. Kapal meteorit pun telah tiba untuk membawa Lo Feng dan Dailan pergi. Mereka yang hendak mengejar segera dipentalkan oleh Truyan, karena bagaimanapun mereka akan bertarung di luar bumi. Meskipun mereka ini banyak, tapi kekuatan Truyan terlalu hebat. Jadi Denisatlah percaya diri bisa menghadapi mereka sekaligus. Truyan pun mengeluarkan senjatanya yang berbentuk sebuah tongkat. Ia sudah menantikan hal ini karena Yanju terus-menerus mengganggu muridnya. Tanpa basa-basi, serangan pun langsung saja Truyan lancarkan. Ini dengan sangat mudah menghancurkan beberapa meteoroid yang ada di sana. Bahkan beberapa bawahan Yanju langsung hancur. Tapi karena mereka adalah immortal spiritual, jadi masih bisa membentuk kembali tubuh mereka. Yanju berencana untuk mengatasi hal ini dengan beberapa pasukannya, sedangkan pasukan lainnya pun diminta untuk mengejar Lo Feng. Akan tetapi Truyan tidaklah membiarkan hal tersebut. Hanya saja mereka itu pintar karena telah memisahkan diri, yang membuat Truyan tidak dapat mengejar mereka sekaligus. Selain itu, Yanju dan pasukannya telah mengepungnya. Kini Truyan tidaklah bisa melindungi Lo Feng. Di kapal meteoroid terlihat ada beberapa prajurit yang telah mengejar, dan mereka itu berhasil menahan pergerakan dari kapal tersebut. Kekuatan spiritual yang mereka miliki terlalu kuat. Dengan berhentinya kapal ini telah memudahkan mereka untuk bisa mengurung kapal meteoroid. Alhasil pergerakan kapal ini pun sudah ditahan, dan mereka pun akan melakukan penyerangan kepada kapal ini. Setiap serangan yang mereka lancarkan telah mengguncang sisi kapal. Namun kapal meteoroid terlalu kuat untuk bisa mereka tembus. Alhasil mereka berenam akan menggunakan kekuatan jiwa untuk bisa menyerang Lo Feng secara bersamaan. Dengan kekuatan jiwa, mereka pun bisa masuk dengan mudah ke dalam kapal itu. Dailan tidaklah membiarkan hal ini dan segera membentuk penghalang. Namun menghadapi 6 orang sekaligus bukanlah hal yang mudah untuk dia atasi. Lo Feng pun bingung harus berbuat apa, karena sudah tidak bisa lagi melarikan diri, terlebih lagi mereka tidaklah mungkin menunggu Truyan. Di sisi lain, Truyan ini masihlah terus menghajar para bawahan Yanju. Bahkan tidak satupun dari mereka yang bisa menyentuh dirinya, karena bagaimanapun kekuatan Truyan terlalu overpower.
Tapi setiap menghabisi mereka, para prajurit ini masihlah dapat hidup kembali, yang membuat Truyan harus terus menghabisi mereka, sampai-sampai para prajurit itu tidak memiliki energi lagi. Melihat adanya celah, Yanju pun segera menyerang Truyan. Hal ini memang bisa menahan pergerakannya, dan Yanju pun mencoba untuk menghabisinya dengan kekuatan api miliknya. Ia juga dibantu oleh para prajuritnya. Yanju yakin ini telah menumbangkan Truyan. Tapi bagi Truyan, hukum apinya itu bukanlah apa-apa. Yanju pun langsung kena cipok oleh tongkat Truyan, yang mana ini pun telah membuatnya terpental cukup jauh. Truyan saatlah marah karena mereka telah berani kepadanya. Jadi Denny akan memperlihatkan bagaimana serunya bermain-main bersamanya. Dengan tongkatnya itu, Truyan telah melemparkan Yanju dan bawahannya jauh meninggalkan bumi. Kembali kepada Lao Feng, serangan jiwa ini akhirnya telah berhenti juga, sebab mereka menyadari kalau Yanju telah terbang kemari. Lao Feng segera meminta Babata untuk melakukan perjalanan. Selain itu, ini adalah kesempatan mereka untuk melancarkan serang balik, karena Lao Feng itu akan menabrak Yanju. Rencana Lao Feng pun berjalan dengan sangat lancar. Alhasil Yanju pun kembali terpental. Tidak berhenti sampai di situ saja, Truyan kembali muncul dan memberikan serangan lagi kepadanya. Bahkan dalam waktu yang singkat tersebut, ia sudah memberikan beberapa kali serangan kepadanya. Para bawahannya mencoba untuk menghentikan Truyan, tapi itu adalah kesalahan besar karena Truyan malah memukul mereka lagi dan melemparkan orang-orang ini, termasuk juga dengan Yanju yang sudah babak belur. Diperlakukan seperti ini tentu saja membuat Yanju merasa kesal. Tapi Denny tidaklah memiliki kesempatan untuk melawan karena kapal Lao Feng sudah ada tepat di hadapannya. Begitu pula dengan Truyan. Berhubung dia tidak bisa mendapatkan bumi, maka Yanju tidak ingin siapapun yang bisa mengambilnya. Ia pun memberitahu sudah mengirimkan pelayan immortal dari ayahnya untuk bisa pergi ke bumi. Di sana sudah ada harta yang dirinya titipkan, dan dengan harta itu maka bumi akan hancur dalam sekejap. Mendengar hal ini tentu saja membuat Lao Feng sangat amat terkejut. Ia bahkan tidak akan mungkin sempat untuk bisa menyelamatkan bumi, karena ledakan itu datang dengan sangatlah cepat. Di saat Yanju tertawa begitu puas karena mengira bumi akan hancur dalam hitungan detik, Truyan pun memberitahu kalau mereka telah lama mengetahui adanya keberadaan mencurigakan di luar bumi, yang ternyata adalah bawahan Yanju. Untung saja perusahaan sudah membentuk pertahanan dan ia pun segera membuka kerajaan Tuhan, yang mana beberapa pasukan pun telah datang kemari. Bahkan utusan Yanju telah ditangkap oleh mereka. Dan pasukan sebanyak ini tentu saja membuat Yanju ketakutan. Mereka datang kemari atas perintah dari Master Jujian untuk bisa melindungi Lao Feng. Long Yuang juga bahkan datang kemari. Atas apa yang telah Yanju lakukan, mereka harus diberikan hukuman. Atas apa yang telah Yanju lakukan, maka mereka harus diberikan hukuman. Jadi penyerahan pun langsung saja mereka lakukan. Tapi Yanju tiba-tiba saja melakukan sesuatu, yang mana kekuatan aneh telah muncul dari kepalanya. Ini bahkan seketika saja memberikan tekanan yang sangat besar kepada seluruh pasukan yang ada di sana. Usut punya usut, ini berasal dari kekuatan yang sangat amatlah besar, di mana ini adalah kedatangan sosok yang sangatlah kuat. Ia tidak bukan adalah ayah dari Yanju. Tidak heran mengapa orang-orang ini terdiam. Lao Feng tahu betul api yang dia miliki sangatlah mengerikan. Bahkan tersentuh saja mampu mengubah bumi menjadi abu. Level kekuatan yang sosok ini miliki sudah berada di level yang tidaklah sembarangan. Bahkan butuh ratusan ribu tahun untuk bisa menjadi sosok sepertinya. Semua orang yang ada di sana pun segera memberikan hormat kepadanya, termasuk Lao Feng dan juga yang lainnya. Yanju langsung saja mengadukan hal ini kepada ayahnya. Tuan Api tentu saja marah atas apa yang telah terjadi.
Namun ia juga adalah sosok yang adil dan juga memarahi Yanju atas perbuatannya. Tuan Api kesal karena Long Yu ini telah berani memberikan tekanan kepada anaknya. Tapi Long Yu memberitahu kalau ini semua adalah perintah dari Master Jujian. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk bisa melindungi Lo Fang. Baik Turuyan maupun dirinya tidak akan membiarkan anggota inti perusahaan dilukai. Tuan Api menjadi begitu marah, bahkan tekanan yang dia berikan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tubuh Long Yu bahkan hampir saja terbakar. Sedangkan Lo Fang tidaklah terpengaruh oleh kekuatan itu, yang membuat ia penasaran apa yang telah terjadi. Pada akhirnya Long Yu pun meminta maaf atas tindakannya. Tuan Api pun menghentikan tindakannya dan menarik kembali apinya. Dan begini dia pun meminta untuk tidak terjadi lagi pertumpahan darah dan menganggap masalah ini sudah selesai. Lo Fang sungguh terpukau dengan kekuatan yang Tuan Api miliki. Tekanan ini bahkan jauh lebih kuat dibandingkan Master Jujian. Seluruh pasukan abadi seakan-akan menyerah di bawah kakinya. Tuan Api pun datang ke hadapan Lo Fang untuk bisa berbicara dengannya. Hanya saja sikap Sun Jung ini seketika saja berubah di hadapan Lo Fang. Ia berbicara dengan sangat sopan kepadanya. Ia tahu kalau anaknya telah bersikap yang tidak-tidak dalam negosiasi untuk membeli bumi. Bahkan ketika Yanju ingin menjelaskan, Sun Jung pun langsung saja menghentikannya. Sun Jung pun bertanya sekali lagi kepada Lo Fang, apakah dia itu berniat menjual bumi kepadanya. Apapun yang Lo Fang inginkan akan dirinya kabulkan. Baru kali inilah mereka melihat Sun Jung bertindak kasar kepada putranya, padahal dia itu sangatlah menyayanginya. Orang-orang pun berpikir kalau Sun Jung tertarik kepada Lo Fang, karena bagaimanapun dia adalah seorang jenius. Di tengah kondisi yang menegangkan itu, Lo Fang pun dan hormat menolak tawaran dari Sun Jung. Karena bagaimanapun bumi adalah rumahnya, dan juga adalah tempat tinggal bagi umat manusia bumi. Jadi tidaklah mungkin bisa dirinya jual kepada siapapun. Mereka pun kembali terkejut karena Lo Fang saatlah berani menolak permintaan dari Sun Jung. Mereka pun menganggap ini adalah akhir dari hidupnya. Tapi secara mengejutkan, Sun Jung menghormati keputusan dari Lo Fang. Ia tidaklah ada niatan untuk memberikan paksaan kepadanya. Sun Jung pun memanggil putranya, tapi kali ini ada yang berbeda. Sebab Tuan Api ini sudah benar-benar kecewa kepadanya. Jadi dia itu akan mengirimnya pergi ke penjara bintang 9 untuk menjalani hukuman. Yanju tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Ayahnya juga meminta untuk membebaskan para manusia bumi yang telah dia kurung. Dengan berat hati, Yanju pun menuruti perintahnya. Dan kini semua manusia bumi pun bisa selamat. Melihat apa yang terjadi kepada Yanju tidaklah disangka oleh semua orang. Mereka pun penasaran bagaimana jika Yanju menghabisi Lo Fang. Apa hukuman yang akan dia dapatkan itu? Orang-orang pun menjadi penasaran apakah Lo Fang begitu istimewa, sampai-sampai menarik perhatian sosok kuat seperti Sun Jung. Long Yun pun mengajak Lo Fang untuk memberitahukan pesan dari Master Jujian, yang mana mereka sudah tahu ada begitu banyak orang yang tertarik kepada bumi. Bahkan beberapa orang sudah mulai menuju kemari. Long Yu pun penasaran apa yang telah terjadi. Tapi sayang sekali Lo Fang juga tidaklah tahu apa-apa. Padahal dia ini adalah penguasa galaksi Bima Sakti, namun sama sekali tidak tahu mengenai ketertarikan para sosok kuat ini kepada bumi. Seberapa keras pun Lo Fang berpikir, ia belumlah menemukan apa-apa. Turuyan menganggap muridnya tidaklah berbohong. Long Yu paham, jadi atas perintah dari Master Jujian, untuk sementara bumi akan berada di bawah perhatian mereka. Sebab mereka tidak akan membiarkan siapapun mendekat kemari. Turuyan menenangkan Lo Fang karena ia yakin kedepannya dia akan tahu apa alasan dibalik semua itu. Sebagai seorang guru, Turuyan akan melakukan segala cara untuk bisa melindungi muridnya. Turuyan pun pamit pergi karena semua sudah selesai. Sedangkan Lo Fang sendiri mendapatkan pesan dari Hong karena dia itu telah menemukan sesuatu.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat para penduduk telah ditekan untuk segera menyerahkan rumput api pelangi kepada Tuan Keras. Karena jika tidak, hukuman akan mereka berikan kepada para penduduk desa. Semua ini sepertinya adalah ulah dari orang-orang Battle Egg Colosseum. Tindakan mereka juga cukup kejam dan sering memperbudak orang-orang. Sedangkan hubungan mereka dengan perusahaan semesta virtual agak kurang baik. Lo Fang, Hong, dan Nation sepertinya akan melakukan pertualangan dan menjalankan misi dari perusahaan sebab mereka sudah tahu kalau orang-orang dari Battle Egg Colosseum sedang berusaha untuk mengambil alih bumi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.